Halo semuanya, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar sedikit yang berhubungan dengan penelitian teman-teman. Tidak hanya penelitian juga ya hari ini, karena hari ini kita belajar bagaimana cara membuat Google Form. Nah, di mana Google Form ini adalah salah satu tools yang kita pakai untuk menyebarkan angket ya. Jadi ini biasanya teman-teman eh, sangat berguna bagi teman-teman yang menggunakan apa metode kuantitatif ya. Nah, disclaimer dulu, Google Form ini tidak hanya untuk penelitian ya, tetapi bagi teman-teman juga yang mau, em, misal di sekolah gitu ya, ingin membuat form pendaftaran, itu mantap banget tuh pasti keren. Terus atau pengen rekrutmen guru, rekrutmen pegawai gitu, sangat bagus menggunakan Google Form. Oke. Nah, teman-teman, pertama-tama langkah pertama adalah cari, bukan dicari ya, tetapi pastikan dulu punya akun Gmail. Sudah pasti kalau sekarang tuh teman-teman mungkin rata-rata sudah pasti punya akun Gmail ya. Nah, di bagian akun Gmail teman-teman itu tuh ada yang 9 titik di samping profile ya. Nah, tinggal teman-teman klik terus pilih yang docs ya, dokumen. Tinggal diklik yang dokumen. Nah, di bagian tampilan seperti ini, teman-teman tuh ambil yang ini, yang garis 3 ini. Oke. Nah, tinggal klik yang formulir. Bagi teman-teman yang menyetel bahasa itu di bahasa Inggris, biasanya tulisannya nih form. Tetapi ini karena kebetulan Indonesia, jadi tulisannya tuh formulir. Diklik formulir. Oke. Nah, boleh klik saja yang formulir kosong. Gitu ya. Oke, nah beginilah tampilan awalnya ya teman-teman. Tampilan awalnya tuh seperti ini. Nah, di tampilan seperti inilah teman-teman membutuhkan kreativitas tinggi untuk bisa nih membuat Google Form kamu yang akan kamu sebar tuh sekeren dan seindah dan sekreatif mungkin gitu ya. Nah, pertama di bagian sini biasanya kita buat judul ya. Judul, misal nih judulnya tentang, saya kopas aja ya dari artikel saya misal ya. Oke, misal nih judul mau yang saya buat tuh ini. Teman-teman terserah mau judulnya apa, jangan ikut-ikutin saya ya. Karena kan kita beda-beda ya, ininya ya, beda-beda ya. Oke. Nah, seperti ini untuk judulnya. Untuk bagian deskripsi ini, teman-teman, ini opsional, tetapi kalau bisa diisi untuk bagian deskripsi judul. Nah, biasanya di deskripsi ini, teman-teman itu kan menjelaskan judulnya judulnya ini arahnya nanti kemana, apa yang mau diteliti gitu ya. Misal penelitian ini akan berfokus untuk melihat gitu ya, melihat faktor faktor aduh faktor-faktor yang mempengaruhi eh, efektivitas dari eh, komunitas komunitas belajar di mana, misal nih di Indonesia gitu ya teman-teman. Dalam penelitian ini, saya ingin meneliti beberapa faktor, misal seperti apa saja nih faktor-faktor apa yang sudah teman-teman, misal em, teamwork, teamwork, misal gitu ya, teamwork, terus kepemimpinan, misal gitu ya, leadership dan dan bla 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 gitu ya, dan yang selainnya. Oke. Enough for this, untuk di sini tuh cukup. Nah,
Kita tuh masuk untuk bagian biasanya teman-teman yang mau meneliti menggunakan angket kuesioner di bagian pertamanya itu biasanya adalah informasi umum dari si responden. Nah, teman-teman bisa klik di sini, jangan dulu ya, bagian sini dulu. Misal, hmm, mengajar di jenjang, misal ya, di jenjang. Terus bisa nih opsi, ini nggak perlu pilihan. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu teman-teman. Jadi ini tuh bisa eh, pilihan teman-teman untuk si responden menjawab gitu ya. Tergantung dari pertanyaan yang mau diajukan. Pernyataan. Nah, kebetulan ini kan mengajar di jenjang. Jadi dia kan opsi ya. Misal opsinya tuh di TK gitu ya. TK, terus tambah opsi di SD misal, terus di SMP misal, terus di SMA misal gitu ya. Terus pengen juga nih teman-teman tuh SMK misal gitu, boleh banget. Oke. Terus kalau ingin menambah, aduh aku kayaknya kurang nih, kurang kurang informatif nih kalau cuma satu, boleh tambah di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini itu tambah pernyataan. Oke, impor pertanyaan ini itu mungkin teman-teman ingin mengimpor dari dokumen lain gitu ya. Nah, ini itu untuk penambahan tema judul deskripsi di bagian ini. Boleh. Kalau memang pengen tambah ini, kalau pengen tuh menambahkan gambar. Nah, nambahkan gambar ini misal nih teman-teman juga guru-guru yang pengen bagi-bagi kuis gitu, kuisis gitu ya sama murid-muridnya, boleh banget nih pakai Google Form, teman-teman. Ini tuh bagus. Ini tuh menambahkan video. Oke, boleh. Jadi di Google Form ini juga didukung. Nah, ini nanti teman-teman untuk menambah bagian. Oke. Nah, tinggal kita tambah nih kalau misal nih kurang informatif, datanya tinggal tambah. Terus misal teman-teman mau nanya, guru itu eh, pengalaman mengajar misalnya, mengajar. Nah, itu tuh bisa pilihan ganda ya, pilihan ganda mungkin ya. Misal nih kurang dari 1 tahun, misal. Terus ini 1 sampai 5 tahun misal ya. Terus lebih dari 5 tahun. Oke, misalnya dirasa sudah informatif, oke, kita pindah ke kedua. Nah, disclaimer dulu, mungkin teman-teman tuh pengen dia itu wajib mengisi, klik di wajib mengisi. Tetapi kalau enggak, boleh banget tidak usah diwajib isi. Oke, kita wajib isi aja ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah dirasa cukup, teman-teman, tinggal bagian kedua. Nah, bagian kedua ini biasanya tuh sudah mulai masuk variabel-variabel yang ingin kita teliti. Misal nih variabel ya kita nih, kalau saya kebetulan di artikel ini kan efektivitas gitu ya, efektivitas, efektivitas komunitas, komunitas belajar misalnya. Nah, ini jadi Y. Oke, boleh banget opsional ya mau tulis Y boleh tidak. Nah, deskripsi itu opsional teman-teman pengen jelasin efektivitas komunitas belajar itu apa atau apa kepuasan 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 kerja tuh apa misal terserah teman-teman ya. Nah, ini kita tuh masuk ke pertanyaan selanjutnya. Baru kita itu pernyataan pertama kita kopas aja dari sini misal ya. Mana dia? Ya, misal efektivitas nih. Kita ambil yang pertama misal gitu ya. Kita pindahin, kita pindah. Terus, nah biasanya kan kita pakai Likert ya teman-teman. Kita klik yang Likert. Nah, terkait Likertnya itu terserah. Kebetulan saya pakai 5 Likerts. Mungkin teman-teman pakai 8 Likerts, whatever you want. Itu depend on your title ya, of your dissertation maybe, or your thesis maybe, or your skripsi maybe, whatever you want. Nah, di sini itu adalah
ukurannya. Apakah puas, apakah tidak puas gitu ya. Misal eh, sangat tidak setuju misal. Ini sangat setuju. Nah, ini nanti mengarahkan bahwa indikatornya, pengukurannya adalah berarti memang dia setuju nih, memang kalau di komunitas sekolah dia tuh berjalan dengan baik, gitu, ya. Tapi kalau misalkan dia pilih satu, misal nanti responden pilih satu, berarti dia memang nggak setuju. Karena sangat tidak setuju, misal ya karena memang nggak jalan ya komunitas belajar di tempat dia. Nah, teman-teman pastikan biar data kamu nanti ketika kamu mau menganalisa data gitu ya, pengen menghitung ya, biar tidak ada data yang terbuang, silahkan diklik di sini wajib isi ya, memastikan bahwa responden harus dan wajib menjawab. Nah, misal pertanyaan kedua nih, misal kamu tuh punya lima lima apa misal lima pernyataan mungkin ya, tinggal kamu tambah. Oke, terus tinggal ini. Ini juga, nah dia ngikut ya, misal nih sangat tidak setuju, sangat se, sangat setuju. Gitu ya teman-teman. Oke, dan ketika sudah dianggap bagus, tinggal ditambah lagi untuk ini variabel selanjutnya. Misalnya saya buat variabel selanjutnya itu misalnya teamwork ya, kolega, tim, teamwork. Gitu po tulisan teamwork. Enggak ya, teamwork. Misalnya X1. Nah, boleh teman-teman juga boleh boleh nambah deskripsi ya terserah gitu ya. Kalau aku sih sedikit males ya karena kebetulan karena hanya ingin membuat video aja. Oke. Nah, kita balik lagi di bagian misalnya saya lihat di bagian mana nih teamwork? Oh, enggak ada ya teamwork ya. Oke. Ngasal deh. Misalnya soalnya ini ya. Karena ini hanya contoh ya teman-teman. Ini hanya sebagai kita belajar saja. Oke. Terus lagi five liker terus sangat tidak tidak setuju misalnya. Sangat setuju. Oke. Nah, kalau dirasa sudah cukup, ini kan misalnya teman-teman, kok 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 kamu cuman membuat sampai X1 gitu ya, nggak apa-apa, ini hanya mewakili saja. Kalaupun kamu X-nya itu ada 5, ada 7, ada 20, whatever, tinggal ditambah di bagian ini, ditambahkan bagian. Begitu ya teman-teman. Nggak usah khawatir. Jadi ini tuh sangat fleksibel ya. Tinggal menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Nah, misal dirasa sudah selesai, dirasa sudah cukup, ditinjau teman-teman. Atau sebelum dipertinjau, aduh, aku merasa kok tulisannya kok nggak cantik, kurang, aku tuh nggak srek gitu ya. Boleh klik di bagian ini ya teman-teman untuk menyesuaikan tema, tulisan juga boleh gitu ya. Teman-teman tinggal pilih nih di bagian header, teman-teman pingin pilih yang ini. Tarang, berubah deh tulisannya. Di bagian pertanyaan, mungkin pilih lobster boleh ya. Terus di bagian ini aku pengen lebih keren gitu ya, boleh silahkan. Nah, oke. Terus warnanya boleh berubah ya teman-teman ya. Nah, terus boleh juga tuh ditambahkan gambar di atasnya untuk lebih menarik gitu ya. Boleh banget. Mungkin ya kita pilih karena aku suka purple. Aku pengen choose yang purple. Terus kita sisip. Tarang. Dan sudah deh. Nah, sudah sedikit indah ya teman-teman. Pastikan apa ya namanya membuat sesuatu itu masuknya Google Form ini memang sederhana, tetapi kalau bisa kan juga orang semangat gitu mengisinya ya. Nah, setelah selesai dianggap sudah menghias apa segala macam, tinggal ditinjau teman-teman untuk memastikan tidak ada kesalahan typo, tidak ada kesalahan menulis, tidak ada kekurangan suatu apapun gitu ya. Kalau dirasa sudah keren, nah ini karena kita tadi buat wajib isi misalnya TK gitu ya. Oke, berikutnya.
Oke. Oke. Sudah dirasa cantik-cantik semua, bagus. Klik berikut-berikutnya, dicek lagi apakah ada yang mau diedit atau apa gitu. Kalau misal memang ada yang mau diedit, balik, leave, terus tinggal teman-teman edit bagian mana yang sekiranya mau diedit, begitu ya. Tinggal diedit aja kalau sekiranya masih ada yang kurang. Nah, misal sudah dirasa nih bagus, tidak ada yang mau diedit, silahkan salin linknya. Nah, silahkan disalin dan sudah bisa dibagikan. Oke, teman-teman, begitu untuk pembelajaran hari ini. Misal teman-teman ada yang bingung tentang aduh aku pengen buat kuisis tapi aku bingung, boleh banget silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita bareng-bareng lagi belajar membuat hal-hal lainnya. Atau juga teman-teman jika ada yang mau ingin saya buatkan video terkait yang berhubungan dengan segala sesuatu untuk penelitian kamu, silahkan saja di chat di kolom komentar. Oke, teman-teman, begitu untuk pembelajaran hari ini. See you next video. Bye-bye.